Selang 10 menit setelah kita masukin sepatu masing-masing, muncul lagi bayangan yang mengelilingi tenda kita. Mulai dari sebelah kanan, lalu ke depan, ke samping. Setelah itu bayangan itu diam di depan tenda kita seperti sedang memandangi. Pas kita buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya PMK. Ya. Yeay. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk apa Mas Danu? Subscribe dulu dan like dulu video ini ya. Yes. Gitu. Sudah lama tidak berjumpa karena masing-masing ada keperluan mendesak. Wah, itu. Tahulah teman-teman ya kalau yang Betul. ngikutin kita mah. Tapi nggak apa-apa, kita balik lagi. Dan jangan lupa untuk kunjungin Spotify karena sedikit lagi kita sudah 500 episode nih. Betul. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon yang sedang menyaksikan PMK di episode kali ini atau di edisi kali ini ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari luar Indonesia juga banyak. Hong Kong hadir, Taiwan hadir, Saudi Arabia hadir. Amin. Amin ya. Dan kita juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman Kliwon yang sudah subscribe. Akhirnya kita tembus 100.000 subscriber. Terima kasih. Kita sah jadi YouTuber. Wah, Iya kan, akhirnya sah jadi YouTuber nih. Betul. Bang, gua YouTuber, punya silver play button. Alhamdulillah. Gitu. Ada juga teman Kliwon yang nanya sebenarnya, Bang, kenapa sih kalian berdua kalau di YouTube tuh nggak sesantai di Spotify gitu? Kenapa ya? Mungkin karena audiensnya juga beda ya. Beda. Gitu. Kita takut diamuk. Enggak lah, gitu. Ya, semakin Berisik. akan sering nanti kita upload dan semakin banyak variasi konten di PMK di 2024. Kita juga akan tur Doi, amin. di beberapa kota di Indonesia nih untuk live podcast yang biasanya kita lakukan di Jabodetabek ya. Amin ya Allah, semoga semua rencana terkabul dan kita bisa menyapa teman Kliwon di luar Jakarta. Yes sir. Oke, kita Alright. langsung aja ke cerita yang sudah dikirimkan sama seorang teman Kliwon. Dan namanya Sultan katanya. Langsung Oke. aja ya. Ya. Halo Mas Bimo dan Mas Danu, perkenalkan nama aku Sultan. Kali ini aku bakal cerita tentang pengalaman aku dan teman-temanku diteror pada saat camping. Oke, kita langsung aja ke cerita. Kita nih camping berempat. Ada aku, Surya, Asrul, dan Iman. Kita berangkat dari Tangsel ke Cibodas jam 9 pagi. Kita menikmati perjalanan hingga tak sadar bahwa kita sudah sampai di perkemahan di daerah Cibodas jam 1 siang. Setelah bayar biaya masuk perkemahan dan lain-lain, kita nyari spot-spot yang menurut kita oke untuk diriin tenda. Setelah cari-cari spot, ketemulah spot dengan view depannya tuh ada sungai, tetapi lumayan jauh, dan di depan musola yang sudah mati. Di saat kita sedang diriin tenda, aku nyeletuk. Duh, mudah-mudahan hujan ya nanti. Panas banget nih anjir. Dan temanku yang namanya Asrul langsung membalas celetukanku. Woi, jangan sompral deh. Kita lagi di kawasan hutan. Dan aku pun terdiam. Kita sangat struggle pada saat mendirikan tenda. Karena tenda yang kita sewa itu minus. Frame tendanya pada copot. Dan itu membuat kami berempat yang memang awam tentang dunia perkemahan jadi struggle saat mendirikan tenda. Oke. Singkat cerita, selesailah kita berempat mendirikan tenda. Oh iya, itu kan kita sampai di jam 1 siang ya. Kita baru selesai diriin tenda itu jam 3 sore. Setelah mendirikan tenda, kita semua pergi keliling area perkemahan itu. Ibaratnya penelusuran lah ya, buat dokumentasi dan lain-lain. Setelah selesai, kita berempat istirahat di salah satu saung kecil. Dan kebetulan ada stop kontak. Jadi kita sambil ngecas HP kita masing-masing. Saung ini kebetulan dekat dengan kamar mandi. Dan pada saat itu jam menunjukkan 4:30 kurang.
Aku dan temenku yang namanya Asrul, kita mandi, dan yang lain ngejaga HP yang lagi dicas di saung itu. Kamar mandinya sebenarnya bersih, tapi entah kenapa hawanya sangat beda. Pas aku masuk ke kamar mandi, hawanya terasa pengap. Aku gak berpikiran apa-apa. Aku lanjut mandi cepet-cepet agar gak kelamaan temanku nunggu di saung itu. Singkat cerita, jam 5 sore kita balik ke tenda buat siap-siap masak konsumsi yang kita bawa dari rumah. Mau makan malam nih ceritanya. Setelah selesai masak, kita ngobrol-ngobrol. Gak sadar udah jam 6 maghrib. Kita pun sholat di musola mati yang berada di samping tenda kita ini. Selesai sholat, kita makan malam ngobrol-ngobrol. Salah satu temanku yang namanya Surya tiba-tiba nyeletuk. Cerita horor kek? Seru kayaknya nih kalau kita cerita-cerita horor. Aku balas tuh, sebenarnya gak boleh sih cerita horor di tempat kayak gini. Yaelah, gak apa-apa kali. Gak usah takut-takut amat sama kayak gituan, kata si Surya. Dan kita pun cerita horor tuh masing-masing. Sampai akhirnya jam 9 malam, kita tutup tenda kita dan siap-siap untuk istirahat. Lagi asik-asiknya istirahat sambil main handphone, tiba-tiba ada bayangan seseorang yang sedang mondar-mandir di depan tenda kita. Hal itu terjadi cukup sering. Kita gak beranggapan yang lain-lain. Kita takutnya tuh itu maling. Soalnya di depan tenda tuh ada kompor sama sepatu kan. Pas tenda kita buka, gak ada orang sama sekali. Samping tenda kita gak ada yang diriin tenda. Dan bener-bener di blok itu tuh cuma kita doang. Oke, balik ke cerita lagi. Pas dibuka gak ada orang, kita bawa sepatu dan sandal ke dalam tenda. Selang 10 menit setelah kita masukin sepatu masing-masing, muncul lagi bayangan yang mengelilingi tenda kita. Mulai dari sebelah kanan, lalu ke depan, ke samping. Setelah itu bayangan itu diam di depan tenda kita seperti sedang memandangi. Pas kita buka, lagi-lagi gak ada seorang pun di situ. Suasananya pun sangat sunyi. Logikanya, kalau emang manusia mondar-mandir, pasti ada suara jejak kaki dong. Tanah abis diguyur hujan terus becek, ya kan? Nah ini tuh gak ada suara jejak kaki sama sekali. Hal itu terjadi gak cuma sekali, tapi berkali-kali. Bahkan sampai titik dimana saat suasana sedang hening-heningnya, bayangan itu datang lagi. Tapi yang ini beda. Bayangan ini datang dari arah kanan tenda. Ukuran bayangan tersebut kecil. Setelah bayangan orang tersebut ke kiri tenda kami, bayangan tersebut menjadi besar sampai menutupi satu tenda kami. Nah, tenda yang kita sewa itu untuk 6-7 orang. Dan ukuran tenda itu cukup besar banget. Gak mungkin lah ada manusia yang bayangannya itu sampai nutupin tenda kita. Setelah bayangan tersebut membesar, tiba-tiba ada suara kucing ngeong di sebelah kiri tenda. Dan gak tahu ini kebetulan atau apa, bayangan yang besar itu tiba-tiba hilang. Kata Surya, wah ini udah gak beres nih. Gue yakin ini bukan orang. Soalnya kita buka tadi gak ada orang sama sekali cuy. Udah yuk. Nah setelah bayangan besar itu hilang, selang beberapa menit, ada bayangan orang yang sedang loncat. Loncatnya tuh kayak kodok. Dari depan tenda sampai ke belakang tenda kami. Dia loncat-loncat tuh. Tenda kami ini belakangnya cuma tembok alias bebatuan, dan tenda kita itu mepet ke tembok. Hampir gak ada space buat orang bisa lewat ke belakang tenda kita. Nah di antara kita berempat, aku adalah orang yang cukup sensitif. Aku bisa ngelihat dan ngerasain energi dan makhluk-makhluk di sekitar.
Aku udah tahu sebenarnya siapa di balik bayangan besar dan yang loncat di depan tenda kami. Yang paling besar itu adalah sosok genderuwo yang biasa diem di belakang musola mati itu. Dan yang loncat-loncat itu wujudnya seperti manusia, cuma kepalanya tuh monyet. Refleks temanku yang namanya Asrul langsung nyalain murotal Quran tuh, biar kita gak digangguin hal-hal kayak gitu lagi. Tapi hal itu gak mempan bagi mereka. Mereka tetap ngelilingin tenda kami. Bahkan di atas tenda kami tuh ada beberapa kuntilanak ya, yang sedang terbang dibarengi bau-bau menyan atau dupa gitu. Kita cuma bisa berdoa sama Allah dan mencoba untuk baca surat-surat Al-Quran. Aku ngerasain ada banyak banget yang pengen masuk ke tubuhku, sampai aku ngerasa sesak dan pengap. Aku minta teman-temanku untuk buka aja tendanya. Setelah tenda dibuka, suasana mencekam tiba-tiba hilang seketika. Aku bisa napas lega malah setelah tenda dibuka. Udah jam 1 malam. Kita berempat gak bisa tidur karena takut hal-hal kayak tadi lagi. Kita berencana untuk tidur bergantian sampai jam 3 pagi tuh. Gangguan itu hilang dan kita semua bisa tidur nyenyak. Singkat cerita, di keesokan harinya kita bangun tidur, sarapan, abis itu langsung packing peralatan dan tenda kita, terus cabut dari area camp itu. Aku sampai rumah jam 12 siang. Karena terlalu capek, aku pun langsung tidur pada saat itu. Pas azan maghrib berkumandang, aku terbangun dan segera sholat. Jam 9 malam, aku mules dan pengen buang air besar. Pergilah aku ke kamar mandi yang memang dekat dengan pintu kamarku. Lagi enak-enaknya buang air, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu. Kupikir mamaku yang ngetok. Aku teriak nih di dalam, "Mah, mau pakai kamar mandi?" Mamaku gak nyaut, tapi suara ketokan itu muncul lagi. Bahkan ini bukan ketokan sih, lebih ke gedoran malah. Dar gitu ya. Aku teriak langsung, "Ngapain sih, Mah? Bentar aku cebok dulu." Terus ada suara mamaku jawab, "Apaan sih? Orang lagi nonton TV." Oh, oke, kamar mandi rumahku tuh deket sama ruang tamu. Jadi mamaku lagi di ruang tamu saat itu lagi nonton TV. Aku yang kebingungan langsung bergegas untuk buru-buru selesai. Pada saat bangkit dari buang air besar, mataku tertuju pada bolongan di atas kamar mandi. Aku kaget setengah mati. Aku lihat ada muka sedang menyeringai ngelihat aku. Senyumnya sangat lebar sampai ke bawah mata. Matanya itu kayak menyala warna merah. Aku yang kaget pun langsung buru-buru teriak, "Mama, sini." Aku buka pintu, langsung nangis. Mamaku nanya, Kenapa? Itu ada muka orang di atas kamar mandi." Bapakku yang lagi tidur pun kebangun dan ngecek ada apa di atas kamar mandi. Setelah dicek gak ada apa-apa. Bapakku bilang kalau yang aku lihat itu adalah yang ngikut aku dari tempat camp tersebut. Aku kaget dan langsung cerita sama papa dan mama kejadian di sana. Papaku nih orangnya juga sensitif, tapi dia tuh bisa ngeliat, ngerasain, bahkan sampai nyembuhin si papa nih. Kata papaku, aku ini ngebawa kuntilanak dari area camping, tapi udah diusir sama papa. Dan kata papaku, aku dan teman-temanku ini berisik dan ngomongnya selalu kasar, sehingga membuat penunggu sana tuh terganggu. Oke, akhirnya aku diberi air minum yang sudah didoakan dan ngerasa plong. Akhirnya badanku juga sudah bisa dinetralkan sama papa. Segitu aja ceritanya Mas Bimo, Mas Danu. Pesan moralnya sih ya jaga adab dan etika lah di saat kita ke tempat manapun. Terima kasih ya
Mas Bimo, Mas Danu, semoga sukses terus PMK ke depannya. Amin, amin. Dadah. Aduh. Kemah di daerah Cibodas. Ini si Sukit ya. Iya. Tim kita yang kurasi dia meleng nih ngasih judulnya. Dia nulis ya, teror bumi perkemahan Cibubur. Orang di Cibodas kejadian. Gue mau beli mikrofon ini ya buat di sini. Buat kita Oh podcast. iya, murah kan? itu. Jadi kita mau beli mikrofon nih teman Kliwon. Bimo tadi habis sambil ngecek itu. Harganya 57 juta satu mikrofon. Iya. Enggak, tadi ada iklannya keluar pas lagi gue baca ini. Perkemahan di Cibodas. Nyari perkemahan di Cibodas. Tuh. Oh iya nih, ada camping ground ya. Ada bumi perkemahan. Tapi pertanyaan gue, tendanya dicuci nggak tuh, Le? Itu mah tetangga lu tuh tadi, kerjaannya nyuci tenda. Aduh, ada aja orang. Iya. Berawal dari menantang nih berarti nih. Itu ya sesuatu hal yang jarang sekali kita lakukan ya, hampir tidak pernah lah. Betul. Ya, nantang makhluk gaib gitu. Ayo cerita horor yuk. Wah, nggak pernah banget kita kayak gitu tuh. Iya. Atau memang udah dari bawaannya menantang, Le. Kayak profil Instagram yang lo kirim ke gua. Oh, dia kan kurang menantang apa? VO talent. Iya, menantang juga tuh. Yang itu. Nggak usah kita bahas di sini kali kalau itu ya. Emang kenapa? Jangan dong. Menantang tuh. Tadi gara-gara si Surya ya. Surya tuh emang udah bener dia tenggelam aja. Surya tenggelam. Dari awal tuh dia ya. Dia yang ngajak cerita-cerita horor. Tapi langsung efeknya secepat itu ya. Iya ya, kelar ngobrol-ngobrol langsung. Cuma ya pas tutup tenda muncul tuh bayangan-bayangan. Iya. Maksud gua kan ada beberapa case yang lo ke situ aja udah diperingatin ya. Kalau niat lo aja udah nggak bener gitu kan. Ini kan jadi kayak scene film gitu. Selesai lo bacain, gitu kan. Langsung ada gitu ya. Langsung hadir nih yang diomongin ya. Tapi ya mungkin itu salah satu bentuk teguran yang pas timingnya dari si entitas ini ke Surya dan rombongan. Ya udah nih, gue tungguin aja sampai kelar nih. Ayo lo gitu. Tapi jahilnya pun maksudnya terornya juga ya cuma ya bayangan-bayangan muncul ngelilingin doang gitu. Teman gue dulu pernah di Merapi, dia naik Merapi tuh. Pas di tanggal-tanggalnya nggak boleh naik gitu. Itu tendanya bukan bayangan doang tapi gue udah cerita ya. Udah. Kuku cuy. Iya. Kuku nusuk ke tenda gitu. Nah itu anjir wujud kan berarti itu. Kuku Bimo kali. Kuku Bimo. Roso. Nah, nih mau nggak? Kan pas di Merapi tuh, Kuku Bimo Energy. Iya benar. Pas ya benar. Ya. Nah, itulah. Jangan suka cerita-cerita horor lah kita pesan moralnya. Bukan begitu. Lah, gimana? Bukan masalahnya. Jangan suka misalnya gitu. Jangan suka motong-motong sayur lah. Ya kan gak boleh begitulah. Apa urusannya jangan suka motong sayur sambil ditutup matanya. Misalnya kan gitu ada lanjutannya, ada lanjutannya. Ada SPOK-nya. Subjek, predikat, objek, kata kasar. Nah, berarti jangan cerita-cerita horor di tempat yang tidak seharusnya gitu kali ya. Ya. Dan menantang itu sih sebenarnya. Ya kalau di tempat dia tadi bilang gitu kan. Bohong itu mah. Gak ada. Didatengin kan. Daripada menantang mending menenteng. Yang penting gak petantang, Pak. Mendingan petenteng. Itu ide nama anak kembar ya? Iya, petantang. Kan bisa manggilnya tantang, bisa teteng. Jadi tatang sama teteng tuh. Ya gitulah.
Oke, Oke. tadi cerita dari teman Kliwon di perkemahan Cibodas. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton ya. Terima kasih. Sampai ketemu.